Ya, Agronews kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita terkait Kepala Desa Pandanrejo, Abdul Manan, resmi terpilih sebagai Ketua Batu Organisasi Sosial Seni Kota Batu. Ia menggantikan posisi Sampurno yang selama 10 tahun memimpin organisasi sosial dan seni tersebut. Kepala Desa atau Kades Pandanrejo, Abdul Manan, resmi terpilih sebagai Ketua Batu Organisasi Sosial Seni atau BOS Kota Batu. Ia menggantikan posisi Sampurno yang selama 10 tahun memimpin organisasi sosial dan seni tersebut. Dalam sambutannya, Abdul Manan menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan visi BOS dengan semangat kebersamaan. BOS sendiri memiliki moto yaitu senada seirama, yang artinya satu nada pasti ada iramanya dan tidak ada yang lain. Semoga di bawah kepemimpinan baru ini tidak ada tendensi lain karena aktivitas BOS sudah jelas yaitu sosial seni. BOS akan dikembangkan lebih luas. Menurutnya, seni memiliki cakupan besar sehingga organisasi ini harus bisa menjangkau lebih banyak kalangan. Ini acara rutinitas yaitu BOS ya, Batu Organisasi Sosial Seni. Ini organisasi ini meliputi musisi dan penyanyi Batu, Sekota Batu, ya? Sekota Batu, wilayah Barat Arkantang, Kasembon, juga dari Karangploso. Ya. Di dalamnya sosial seni ya, seninya ini yang didirikan oleh teman-teman entertainment, penyanyi dan musisi Sekota Batu. Sebetulnya kalau sudah bicara masalah seni ini luas. Ya, seni itu juga nanti bukan hanya pada dangdut, ya nanti ada juga yang dari budayawan, dari seni ludruk, seni ketoprak, ya seni tayub, ya gamelan apa saja ini nanti akan tergabung dalam seni. Sementara itu, Sampurno yang juga anggota DPRD Kota Batu dari fraksi PDI Perjuangan berharap kepemimpinan baru membawa BOS semakin maju. Ia menyampaikan permohonan maaf karena sudah 1 dekade memimpin organisasi. Ia menekankan pentingnya menjaga ikon BOS agar bisa diterima di semua kalangan, khususnya dalam musik. Apa yang menjadi ikon ini bisa diterjemahkan dan diimplementasikan sehingga BOS bisa diterima di semua kalangan, khususnya musik dangdut. Sampurno juga berharap BOS ke depan bisa menjalin kerjasama lebih luas, mulai dari tingkat pemerintahan desa hingga daerah. Ke depan BOS juga akan menjaring bibit-bibit penyanyi ataupun musisi yang berbakat. Ia berharap tidak hanya berkumpul saja, akan tetapi bisa menjaga citra dangdut, karena dangdut tidak hanya dikenal di Indonesia saja, tetapi sudah mendunia. Dukungan BOS juga datang dari pemerintah Kota Batu. Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menyatakan siap mendukung penuh kiprah BOS. Dengan kepengurusan baru ini, BOS Kota Batu diharapkan dapat semakin besar, solid, dan menjadi wadah pembinaan seni, serta kegiatan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dari Kota Wisata Batu, Anas Atifi melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai hari pertama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri Beji 02 Kota Batu. Sebanyak 28 peserta didik kelas 1 antusias mengikuti seluruh rangkaian MPLS Ramah SD Negeri Beji 02. Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai hari pertama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027 di SDN Negeri Beji 2 Kota Batu. Sebanyak 28 peserta didik kelas 1 antusias mengikuti seluruh rangkaian MPLS Ramah SD Negeri Beji 2. Sejak pagi hari, halaman sekolah sudah dipenuhi oleh wali murid kelas 1 yang merupakan hari pertama mereka untuk menempuh pendidikan di jenjang sekolah dasar. Seluruh warga sekolah SD Negeri Beji 2 dengan sukacita menyambut kehadiran keluarga baru peserta didik kelas 1.
Selama 5 hari ke depan, siswa-siswi kelas 1 diajak untuk lebih mengenal serta beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Di setiap harinya terdapat tema-tema menarik yang tentunya menambah antusiasme para peserta didik baru. Sekolah Dasar Negeri Beji 2 Kota Batu setiap harinya menghadirkan berbagai tema kegiatan yang mengasyikan. Di antaranya, sekolahku menggembirakan, aku mengenal teman dan guru, aku berbagi cerita, aku bersih dan sehat, serta ceria bersama di sekolah. Hermin Wiyanti menyampaikan apresiasi kepada seluruh orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada SD Negeri Beji 2. Hadirnya orang tua pada hari pertama anak sekolah menjadi langkah awal untuk membangun sinergi antara sekolah dan orang tua dalam mendukung proses pendidikan, sekaligus memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan MPLS ramah sesuai dari kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hari ini di tanggal 13 Juli 2026, kami dari SD Beji 2 bisa melaksanakan kegiatan MPLS yang ramah dan menyenangkan untuk anak-anak didik kami yang baru masuk di tahun ajaran 2026-2027 ini. Kami menyambut mereka dengan sukacita bersama dengan kakak-kakak kelas mulai dari kelas 2 sampai kelas 6. Kami mengharapkan anak-anak bisa mengikuti MPLS dengan baik, dengan gembira, sehingga mereka bisa merasakan keramahan di SD Beji 2 ini. Kami dari SD Beji 2 akan dengan senang hati menyambut anak-anak untuk mengikuti kegiatan MPLS dengan harapan mereka bisa mengikuti dengan baik, dengan senang dan gembira, tidak merasa takut karena kami menerapkan sekolah yang berbudaya, aman dan nyaman. MPLS merupakan gerbang awal bagi siswa untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun karakter, keterampilan, dan jati diri sebagai generasi penerus bangsa. Pengalaman pertama di sekolah harus menjadi momen yang menyenangkan sehingga mampu menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama. Alhamdulillah pada tahun ini saya dipercaya sebagai koordinator pelaksana kegiatan MPLS ramah SDN Beji 2. Alhamdulillah juga di tahun ini kami mendapat kepercayaan untuk menerima siswa baru sejumlah 28 siswa, satu rombel. Kegiatan kita MPLS selama 1 minggu ke depan, kita awali dengan hari ini kita sambut putra-putri baru, siswa-siswa kita dengan tema yang menyenangkan, menggembirakan, kemudian diikuti dengan apel pembukaan. Setelah itu kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Harapan kami Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di SDN Beji 2, anak-anak siswa-siswi kelas 1 baru dapat beradaptasi dan dapat mengikuti kegiatan MPLS dari hari ini hingga Jumat nanti dengan hati penuh kegembiraan. Sekolah bukan hanya tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan saja, namun sekolah juga bertransformasi menjadi ruang untuk mengembangkan karakter, kreativitas, kepemimpinan, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Dari Kota Wisata Batu, Furqon ATV melaporkan. Ya, pemirsa, suasana ceria mewarnai hari pertama masa ta'aruf murid Madrasah Mata Muda di MI Alam Lukman Al-Hakim, Desa Sumberjo, Kota Batu. Para murid baru tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang dikemas kreatif, menyenangkan, dan bernuansa Islami. Berikut informasi selengkapnya kami hadirkan spesial untuk Anda. Murid baru MI Alam Lukman Al-Hakim, Desa Sumberjo, Kota Batu, mengikuti hari pertama kegiatan masa ta'aruf murid madrasah atau Mata Muda Senin pagi. Kegiatan diawali dengan kedatangan murid, dilanjutkan sholat duha berjamaah, prosesi pembukaan Mata Muda, hingga pengenalan seluruh guru dan tenaga pendidik. Berbagai permainan edukatif dan kebersamaan juga digelar untuk membantu murid baru lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Selain itu, para siswa dikenalkan dengan tata tertib sekolah, penataan kelas, hingga pemilihan ketua kelas
sebagai bagian dari pembelajaran karakter, kepemimpinan, dan tanggung jawab sejak dini. Kepala MI Alam Lukman Al-Hakim, Saiful Amri mengatakan, Mata Muda dirancang agar murid baru merasa nyaman, percaya diri, dan mengenal budaya sekolah yang mengedepankan nilai-nilai keislaman, serta pembentukan karakter. Saiful menegaskan, melalui kegiatan Mata Muda ini, pihaknya ingin menyambut murid baru dengan suasana yang hangat dan menyenangkan. Harapannya para murid baru cepat beradaptasi, mengenal guru, teman, serta lingkungan sekolah sehingga siap mengikuti proses belajar dengan semangat dan berakhlak mulia. Kegiatan Mata Muda akan berlangsung selama beberapa hari dengan beragam materi yang menitik beratkan pada pembentukan karakter, penguatan akhlak, kedisiplinan, serta kebiasaan positif bagi seluruh murid baru. Melalui kegiatan Mata Muda ini, MI Alam Lukman Al-Hakim berharap seluruh murid baru mampu beradaptasi dengan cepat, tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, berakhlak mulia, serta siap mengikuti proses pembelajaran dengan suasana yang ramah, edukatif, dan menyenangkan. Sekolah ingin menghadirkan pengalaman pertama yang berkesan bagi setiap murid dalam mengawali perjalanan pendidikan mereka di MI Alam Lukman Al-Hakim, Desa Sumberjo, Kota Batu. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Ya, pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut usai jeda pariwara yang satu ini dan jangan kemana-mana.